Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Islam Arkan Cendekia yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia nikmatnya sehingga di hari ini, di bulan ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda seluruh dunia. Sungguh nikmat Allah yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena bisa jadi di luar sana, banyak di daerah-daerah selain di Indonesia yang mereka tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Karena apa? Karena wabah penyakit pandemi. Jangankan jauh-jauh sampai ke luar negeri, bahkan saudara-saudari kita yang saat ini terbaring di rumah sakit di atas dipan yang putih dengan atap yang berwarna putih, dengan memakai pakaian yang putih, dia harus terbaring lemas dan tidak bisa mengikuti atau menjalankan ibadah puasa. Subhanallah, ya. Ini sungguh nikmat yang sangat luar biasa. Seharusnya adik-adik sekalian, anak-anakku, ya, bangga karena bisa menjalankan ibadah puasa. Jangan kemudian terus mengeluh, lapar, haus, ya, nggak boleh, ya. Harus tetap semangat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Anak-anakku, siswa-siswi Arkan Islamic School yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita melihat secara seksama akan fenomena kehidupan atau alur kehidupan manusia, kita akan selalu menemukan sesuatu hal yang selalu bertentangan atau berbanding terbalik. Contoh, ya, tinggi, pendek, atas, bawah, kanan, kiri, panas, dingin, kemudian banyak hal, ya. Dan itulah fitrah kehidupan manusia itu, ya. Akan ada sesuatu hal selalu berbalik arah, ya. Sebagaimana dengan sifat atau perbuatan manusia itu sendiri, ya. Ada baik, ada buruk, ya. Anak-anakku sekalian, jika seandainya kita mencermati, ya, atau melihat di dalam dunia perfilman atau dunia sinetron, ya, tentunya adik-adik, anak-anakku sekalian pernah nonton sinetron atau pernah nonton film apapun itu kemasannya, ya. Ada yang film, ya, film-film yang Islami. Contoh, biasanya kalau di MNC itu ada film namanya film Omar, ya kan? Itu film yang mengisahkan tentang kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Sekalipun itu film Islami, tetapi konten di dalam isinya akan selalu kita temukan dua hal. Ada tokoh yang protagonis dan ada tokoh yang antagonis, ya. Tokoh yang protagonis adalah tokoh yang memerankan berperan sebagai orang yang baik, ya, seperti sahabat Rasulullah, ya, di dalam film itu. Kemudian ada yang tokoh antagonis, ya, tokoh yang berperan atau memerankan dalam perilaku yang buruk atau jahat, ya. Ini di dalam dunia perfilman. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat hidup semakin tertantang dan indah. Benar gak? Ada orang yang menyebut kaya, kalau nggak ada orang miskin, nggak akan ada orang kaya. Nggak akan ada pernah rasa panas kalau nggak ada orang yang menyebut rasa dingin, ya. Namun, ya, perlu diketahui bahwa sikap atau perbuatan seorang muslim, ya, di dalam syariat Islam itu sikap atau perbuatan seorang muslim semuanya apapun itu akan dihisab
dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya, baik ucapan maupun perbuatan itu sendiri akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalilnya apa? Ya tentunya adik-adikku sekalian semuanya sudah hafal, ya. Coba siapa yang nggak hafal surat Az-Zalzalah, ya? Surat Az-Zalzalah. 2 ayat terakhir dari surat Az-Zalzalah. Gimana coba bunyinya? Ya, ada yang tahu bunyinya? Ya, ini. Yang pertama, faman ya'mal. Coba ikuti mister ya. Bunyinya adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemudian wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, ini adalah 2 ayat terakhir dari surat Az-Zalzalah. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan amal kebaikan sedikit pun, ya, barang siapa yang melakukan amal kebaikan yang kecil itu begini apa begini sih? Begini apa begini? Hah? Begini ya. Yang kecil ya, sebesar zarrah. Zarrah itu ada yang menjelaskan sebesar biji sawi, ya. Tetapi ada juga yang menjelaskan sebesar atom. Tahu atom? Ya, komponen terkecil di dalam sains itu atom, nggak bisa dilihat ya. Nah, barang siapa beramal ya sebesar darah ya sekecil itu, maka itu akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Yaitu apa? Pahala. Ya. Akan tetapi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat buruk sebesar darah tadi seberapa? Ya, sebesar biji sawi atau sebesar atom, ya kecil ya, maka Allah akan membalasnya. Wah iya ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga diri kita dari sifat-sifat buruk, ya. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melihat hal seperti itu sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah, ya. Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Maka berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, berbuat baik itu memiliki banyak hal dalam hidup, ya. Memiliki banyak hal dan banyak contoh. Akan tetapi di sini saya ingin memberikan beberapa hal, ya, tentang hubungan baik, ya, hubungan baik itu dengan Allah, hablum minallah, atau hubungan baik dengan manusia, baik orang yang lebih tua atau sesama, ya, atau dengan orang yang lebih muda, ya, juga dengan hubungan baik dengan makhluk hidup, dengan hewan peliharaan, dengan tumbuhan, dengan hewan, ya. Itu semua sudah diajarkan dan diatur oleh syariat Islam. Luar biasa ya. Ya dong. Makanya sebagai seorang muslim harus bangga, ya. Ternyata agama Islam itu sudah mengatur dan memberikan pengajaran semuanya, ya. Oke. Dari yang pertama, kita akan membahas hubungan baik kepada Allah SWT, ya. Tentunya adik-adik pada nanya, hubungan baik sama Allah gimana? Kan kita nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat, benar nggak? Siapa yang pernah melihat Allah? Nggak ada ya. Nah, terus gimana hubungan baik dengan Allah? Ya, hubungan baik dengan Allah yaitu dengan menjaga setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga ibadah kita, ya, meluruskan niat ibadah, ya, menjadikan niat ikhlas sebagai landasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah seorang muslim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan hubungan baik kepada Allah, ya. Dengan tidak berbuat bid'ah atau dengan
berbuat syirik. Ya, tidak boleh seorang muslim berbuat syirik. Di dalam surat An-Nisa Allah SWT berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, maksudnya gimana? Dosa syirik yang apabila itu terus dilakukan sampai datang ajalnya, maka Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Ya. Selain itu, barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amalu, ya, maka semua amal ibadah yang sudah dilakukan tadi akan terhapus. Tuh, bayangin, udah amal ibadah capek gak ibadah? Capek ya? Lagi asik-asik tidur, dibangunin jam 4 suruh sholat subuh. Tuh, siapa? Kira-kira bangun gak ada di rumah? Harus bangun ya, untuk ngapain? Sholat subuh. Tuh, lagi enak-enaknya tidur, dibangunin untuk sholat subuh. Benar enggak? Dalam perasaan kita pasti pengennya tidur ya. Ya kan? Ya, tetapi karena harus beribadah kepada Allah SWT, maka kita harus bangun. Jadi dengan ibadah itu capek ya, tetapi rasa capek yang kita rasakan itu akan Allah balas dengan pahala dan kebaikan dari Allah SWT. Kita ada ya? Iya. Tetapi kalau seandainya kita melakukan perbuatan syirik, amal yang sudah capek kita lakukan tadi hapus, hilang, bersih. Ya, ada yang pernah lihat besi karat? Ya, besi yang udah karatan, kemudian digosok pakai amplas, kira-kira jadinya gimana? Bersih itu besinya jadinya, karat itu tadi hilang. Seperti itulah perbuatan soleh, ya, amal soleh yang sudah dilakukan oleh seorang muslim kemudian ditimpa dengan perbuatan syirik, akhirnya hilang semua. Sayang ya. Oleh karenanya, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, siswa-siswi akan Islamic School untuk terus menjaga ibadah kita kepada Allah SWT tanpa melakukan perbuatan syirik. Ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan antar sesama dengan manusia. Hubungan dengan antar sesama manusia atau lebih dikenal dalam istilah muamalah, interaksi. Ya, interaksi ya, karena bisa sama-sama ngomong, sama-sama jabat tangan, sama-sama saling berpandang. Ya, nah, wah ini hidung, kita bisa tahu, lihat, oh ini hidungnya temanku, ini rambutnya temanku. Kenapa? Karena kita bisa saling melihat. Nah inilah yang disebut dengan interaksi. Ya, interaksi sesama dengan manusia atau berhubungan dengan sesama manusia itu juga harus dilandasi dengan kebaikan. Ya, misalnya ya, anak muda ngomong sama orang yang lebih tua dengan bahasa yang santun, bahasa yang bagus. Ya, sekalipun itu dengan teman sebaya atau orang yang seumuran, maka harus disampaikan dengan sikap yang bagus, bahasanya harus bagus, sikapnya harus bagus, tidak boleh bohong. Ya, siapa yang suka bohong? Ya, tidak boleh berbohong. Begitu juga dengan manusia yang lebih muda daripada kita. Ya, misalnya kakak sama adik. Ya, adiknya lebih muda atau lebih tua? Lebih muda ya. Kakaknya harus menyayangi sesama adiknya. Ya, dengan bahasa yang baik, perilaku yang baik, ya, diajarin yang baik. Maka sebagai seorang kakak atau ayah atau ibu yang mengajari kepada anaknya, tidak boleh mengajarkan sesuatu hal yang buruk. Ya, tidak boleh mengajarkan sesuatu hal yang buruk. Barang siapa mengajarkan keburukan satu kali, maka dosa yang dilakukan ini tadi tuh akan kembali ke dia. Tuh, maknya dibilang, ya. Apalagi kalau kakak atau ayah atau bunda ngajarin yang jelek nih, satu aja kepada satu anak atau satu orang, satu teman, kemudian dia terus mengamalkan itu tadi tuh perbuatan buruknya, maka orang yang mengajari tadi itu dia akan terus dapat dosanya. Ya, makanya hati-hati. Harus bermuamalah dengan baik secara lisan maupun dengan perbuatan. Ya, begitupun dengan makhluk hidup. Ya, kepada tumbuhan, kepada hewan, ya, hewan peliharaan atau apapun itu. Ya, dirawat dan dijaga. Terlebih lagi kepada hewan peliharaan
harus dikasih makan, ya. Karena disebutkan ya ada sebuah kisah bahwa ada seseorang muslim, ya, dia memelihara seekor kucing, ya, tahu kucing, ya, yang kakinya 4, ekornya 1, telinganya 2. Nah, itulah yang suka keliaran, itu namanya kucing, ya. Nah, itu namanya kucing. Nah, akan tetapi orang ini dia tidak pernah memberikan makan kepada kucing tersebut, ya. Akhirnya kucing itu apa? Hidup apa mati? Apa sehat? Mati, ya. Kucingnya mati karena apa? Karena dia dikurung terus dan tidak diberi makan. Akhirnya Allah mengadab orang tersebut karena apa? Dia tidak ada hubungan baik dengan hewan peliharaan, ya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, siswa-siswi akan Islamic School, ya, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim menghiasi diri dengan perbuatan dan sikap dengan yang baik, ya. Jangan sampai ada sifat buruk, terlebih lisan, ya. Di dalam bulan Ramadan kita harus lebih menjaga lisan kita. Oke, anak-anakku sekalian, ini yang cukup Mister sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Ada satu hal yang Mister ingin sampaikan bahwa al-ilmu kasyajar wal amal kathar. Ilmu ibarat pohon, sedang mengamalkan ibarat buah. Kita sudah paham ilmunya, harus berbuat dengan baik, maka itu diamalkan. Terlebih di bulan Ramadan ini. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.